Kembali Silik Lidah dari Surya Palace Hotel kepada Pak Prof. Helwi Daniel, mungkin bisa mereview maupun memprediksi, menggambarkan apakah kasus surat sakti Gubernur Sumbar ini pidanakah atau tidak. Mungkin ada pencerahannya. Dan kabar info yang saya dengar, kabarnya ada entah gubernur atau orang gubernur juga pernah minta advice ke Pak Helwi Daniel. Silakan Pak. Baik, terima kasih Adinda Toek, para pemirsa yang saya hormati, para narasumber. Pertanyaan yang diajukan pada sesi malam hari ini menurut saya adalah sebuah pertanyaan yang berat itu. Lebih berat daripada ujian disertasi di program S3 mungkin. Karena apakah pidana atau tidak? Bicara tentang apakah sebuah peristiwa itu merupakan peristiwa pidana atau tidak, tentu ini adalah pekerjaan aparat penegak hukum untuk mengujinya sampai pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Tapi sebagai warga negara yang ikut mengamati perkembangan kasus itu, ya, tentu kita bisa memberikan pendapat, memberikan penilaian. Akan tetapi kita berharap tentu pendapat dan penilaian kita melalui media itu jangan sampai menjadi apa yang kita kenal dengan nama trial by the press. Jangan sampai mengarah kepada usaha-usaha untuk mempengaruhi proses penegakan hukum yang hari ini sedang berlangsung. Nah, tanpa berpretensi untuk masuk ke dalam wilayah trial by the press itu, sebagai orang yang ikut mengamati perjalanan kasus ini, semula saya mengatakan bahwa kasus ini sepintas lalu sebenarnya bisa didekati dengan ketentuan pasal 12 huruf E Undang-Undang Korupsi. Sepintas lalu. Nah, tapi untuk menentukan apakah benar bisa pasal itu diterapkan kepada peristiwa konkretnya, tentu harus kita rujuk kepada rumusan pasal yang bersangkutan. Karena di dalam rumusan pasal 12 huruf E Undang-Undang Korupsi itu ada namanya unsur-unsur delik, ada namanya bagian inti delik, yang dalam bahasa Belanda dikenal itu dengan sebutan bestandel van delik. Jadi sebagai bestandel van delik itu proses penegakan hukum sejak dari proses penyidikan itu sudah mengarah kepada pembuktian terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 12E Undang-Undang Korupsi itu. Apa unsur-unsurnya? Unsur yang pertama adalah unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini jelas dalam kasus ini melibatkan penyelenggara negara, bukan pegawai negeri tapi penyelenggara negara. Karena gubernur itu adalah seorang penyelenggara negara. Kemudian unsur berikutnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri orang lain. Nah, dalam hukum pidana unsur dengan maksud ini disebut sebagai unsur subjektif. Yakni unsur yang ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Dia punya niat jahat apa enggak? Niat jahatnya apa? Memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Nah, kemudian unsur yang ketiga adalah dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan. Nah, saya pikir kalau unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus ini tidaklah sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan. Karena saya ingin tegaskan dalam perkara ini ada penyalahgunaan kekuasaan, ada melawan hukumnya, akan tetapi harus diingat terlebih dahulu. Itu hanya salah satu unsur. Salah satu bestandel van delik. Masih ada unsur berikutnya. Apa itu? Memaksa orang lain untuk memberi sesuatu dan seterusnya. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa dalam sebuah tindak pidana itu minimal unsur-unsur itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama unsur perbuatan, yang kedua unsur orang yang melakukan perbuatan.
Kalau unsur perbuatannya terbukti, tapi unsur orang melakukan perbuatannya tidak terbukti, orang tidak bisa dihukum. Orang tidak bisa dihukum. Nah, sekarang kita lihat unsur perbuatannya melawan hukum, memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu atau memberi sesuatu, sementara unsur yang tertuju kepada orang yang melakukan perbuatan itu adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, setelah saya mengikuti perkembangan kasus ini ya, saya melihat paling tidak ada 2 unsur yang akan sulit bagi penegak hukum untuk membuktikannya dalam perkara ini. Ada 2 unsur, tapi saya tidak ingin mendahului penegak hukum. Tentu mereka punya kiat-kiat bagaimana cara untuk membuktikan itu. Yang pertama adalah unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena dari anatomi kasus yang saya tangkap, uang yang diterima ini ternyata kemudian digunakan untuk membiayai pembuatan buku profil investasi, kalau saya tidak salah, profil investasi Sumatera Barat. Ya, itu satu. Jadi penegak hukum akan mengalami kesulitan, bukan tidak bisa, tapi akan ada kesulitan untuk membuktikannya. Itu yang pertama. Kemudian unsur berikutnya terkait dengan unsur objektif, unsur perbuatannya memaksa orang lain untuk memberi sesuatu. Memaksa, ada keterpaksaan di situ. Nah, keterpaksaan ini bukanlah keterpaksaan fisik, akan tetapi adalah keterpaksaan psikis. Ini sesuatu unsur yang dalam proses penegakan hukum, apalagi di sidang pengadilan, ini sebuah unsur yang boleh dikatakan unsur yang sulit sekali untuk menentukan, karena yang dilihat di situ adalah sikap batin. Sikap batin. Kita harus ingat, para sarjana hukum saya pikir itu tahu persis bahwa dalam hukum pidana itu ada sebuah prinsip yang menyebutkan Handstraf Sonderschuld, artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Orang tidak bisa dihukum apabila pada dirinya tidak ada kesalahan. Kemudian ada unsur lain dalam bahasa Latin menyebutkan actus non facit reum nisi mensit rea. Itu artinya adalah orang tidak boleh dihukum apabila maksud orang itu tidak jahat. Tidak ada suatu perbuatan pun yang mengakibatkan orang dihukum kalau maksud orang itu tidak jahat. Nah, jadi membuktikan unsur niat jahat ini, saya pikir merupakan sebuah unsur yang menjadi pekerjaan berat juga bagi polisi, ya. Karena begini, siapa yang diuntungkan dalam perkara ini? Tadi kan disebutkan yang diuntungkan adalah pihak pengusahanya itu sendiri. Kalau seandainya kemudian orang atau pihak ketiga yang 5 orang itu kemudian bisa pula membuktikan bahwa uang yang dikumpulkan ini nanti akan kami gunakan untuk mencetak buku. Mencetak buku itu yang diuntungkan justru Sumatera Barat. Nah, jadi dulu beberapa waktu yang lalu di media sosial itu, sesudah saya pernah memberikan komentar di media, keluar komentar dari Bambang Wijoyanto kalau saya tidak salah. Bambang Wijoyanto, dia mengatakan harus dibuktikan, bukan tidak bisa, harus dibuktikan unsur niat jahatnya itu. Jadi oleh karena itu, ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat dari para penegak hukum. Kalau seandainya mereka mampu untuk mendudukkan kedua unsur yang sulit yang saya sebutkan tadi, bukan tidak mungkin perkara ini akan lanjut ke dalam proses berikutnya. Ya. Mantap, Prof. Inilah kelebihan dari Silet Lidah. Ada sebuah narasi-narasi yang bisa membuat kita beradu argumentasi, tapi banyak pembelajaran bagi pemirsa Silet Lidah di Nagari TV ini. Ternyata surat sakti Gubernur Sumbar itu jalan berliku dan penuh upaya-upaya keras untuk menyatakan bahwa itu bisa berujung pidana atau tidak berujung pidana. Mungkin Bang Ali, dari paparan Prof tadi ada 2 unsur atau 3 unsur tadi itu, membuat buku ini Sumbar miskin kali ya Bang Ali. Kalau dilihat dari anggaran daerah, apa enggak ada anggaran dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pembuat budgeter ya, hak budgeter ya Bang Ali. Ini host ini bahasanya menyakitkan itu. Janganlah dibilang Sumbar miskin. Karena APBD kita ada 6,6 triliun, jadi nggak miskin kita. Nah itulah yang saya atau kami DPRD masalahkan itulah, Dinda. Jadi apalagi kemudian tuh keluar lagi surat dari Dinas Penanaman Modal, DPMPTSP dan Perizinan Satu Pintu.
Nah, sementara di anggaran DPMPTSP itu setiap tahun itu ada anggaran untuk pembuatan buku. Setiap tahun. Nah, ini yang kami sesalkan, kenapa anggaran sudah ada di DPMPTSP dibikin lagi surat untuk membuat profil Sumbar gitu. Anggaran itu ada setiap tahun. Nah, satu. Terus yang kedua lagi, apalagi itu diminta, boleh dikatakan kan minta sumbangan itu ke masyarakat, walaupun Dinda saya tadi bilang mengatakan tidak ada frasa. Jadi di dalam perda kita, perda nomor 1 tentang sumbangan itu disebutkan, yang disebut sumbang itu partisipasi. Jadi semua partisipasi masyarakat itu namanya sumbangan. Nah, ini kan masyarakat diminta partisipasi uang lagi, ya jelas sumbangan lah. Cuman di redaksinya memang nggak dibilang sumbangan, tapi awak kanlah sama paham saya tuh, itu berarti kan sumbangan. Nah, di saat masyarakat kita lagi tertimpa pandemi yang sampai sekarang belum turun-turun, masyarakat dimintain lagi duit, itu yang kami sesalkan. Sementara anggaran kami siapkan di APBD, itu makanya DPRD sedikit bergejolak mengenai surat ini. Jadi bukan maksud DPRD itu ingin niat jelek, enggak begitu. Kami ingin supaya gubernur ini dia dalam pemerintahan itu tetap sesuai aturan lah, apalagi beliau ini masih baru gitu loh. Nah, mumpung baru-baru ini, itulah kami ingin mengingatkan melalui hak angket yang sudah diusulkan. Saya terus terang ya, saya sering mengatakan begini, kalau saya nih jadi Buya Maildi yang Gubernur Sumbar dan kebetulan juga Ketua DPW PKS Sumatera Barat, saya akan perintahkan anggota fraksi saya di DPRD itu, kalian dukung itu angket. Kenapa? Ini saatnya kita perlihatkan kepada masyarakat bahwa pemimpin kita ini adalah betul-betul seorang ulama gitu. Di saat masyarakat heboh tentang posisi surat ini, kan sekarang nggak jelas ini bagaimana surat ini, bagaimana belum jelas klarifikasinya, sehingga jadi bola liar di masyarakat. Sampai tokoh nasional pun komentar, KPK juga komentar, Kemendagri komentar. Nah, kita ingin luruskan supaya masyarakat tenang. Buya datang menjelaskan di DPRD, oh ini duduk persoalan, udah selesai, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi maksud kami ini supaya masyarakat yang sekarang lagi pusing pandemi COVID-19 tambah lagi dengan masalah ini, supaya tenang di masyarakat, itu tidak ada lagi pendapat yang macam-macam gitu. So, kalau ini sudah jelas gitu, Dinda. Jadi saya protes tuh, kita nggak miskin, Dinda. Kita Tidak kaya. miskin, Ya. tapi sumbangan direkomendasi oleh Gubernur Sumbar mengalir kemana-mana sampai 170 juta. Dan memang tidak ada paksaan, tidak ada merasa si penyumbang merasa pemerasan, tapi itu yang saya tahu, entahkah di kepolisian ada yang mengaku merasa diperas, itu terserah. Pak Helmi Chandra, Sumbar tidak miskin, sumbangan dan anggaran pun ada, tapi kok masih bisa gitu. Dan kata Prof Daniel tadi, apakah dua ini akan sangat sulit untuk diungkap atau bagaimana? Ya, pertama kalau soal pendanaan dari provinsi yang kemudian ketuk palunya ada di DPRD, itu dua persoalan yang berbeda menurut saya. Karena kenapa? Karena soal kebutuhan yang kemudian atau buku ini terbit ketika PBD sudah ada gitu. Iya, saya tidak tahu persisnya bagaimana, tapi kan juga ada isu ya, apakah iya atau tidak, bahwa sebetulnya seringkali memang ada orang yang datang ke pemerintahan yang kemudian punya inisiatif gitu ya. Sebetulnya kalau dilihat sepintas, sebetulnya kan niat baik, sebetulnya ada orang datang ke beliau mau membuat buku, mohon dukungan, ya beliau dukung begitu kan. Tapi persoalannya ternyata melebar, orang ini ternyata menggunakan itu tidak pada tempatnya, kan itu sebetulnya konstruksinya. Tapi kan perlu dibuktikan lagi, benarkah seperti itu atau memang ada aliran yang tadi disebut oleh Prof untuk dibuktikan. Tapi kalau apa yang berjalan hari ini di DPRD menurut saya tidak ada persoalan. Jadi itu persoalan politik relnya sendiri, persoalan hukum relnya sendiri begitu ya. Kita akan lihat bagaimana proses hukum, karena itu juga mungkin gubernur hari ini menahan diri karena proses hukum mungkin belum habis, belum selesai. Beliau tidak mau mencampur adukannya. Sementara rel di proses politik, kalau memang akan dilakukan angket, kita sebagai masyarakat yang mengamanahkan ada wakil kita di sana, ya bertanya agar ini clear. Kenapa? Karena Sumatera Barat akan terhambat terus oleh turbulensi ini
penyelenggaraan pemerintahannya begitu ya. Sebab isu yang terjadi hari ini kan tidak cuma ini kan yang menyangkut polemik di Sumatera Barat. Padahal Sumatera Barat salah satu yang jadi titik perhatian ketika COVID-19, terutama soal vaksin kan yang hari ini juga bermasalah, masih rendah begitu. Jadi saya pikir ini perlu dijernihkan lewat dua proses itu. Tidak masalah lewat proses politik hari ini berjalan, tidak akan mengkelirkan masyarakat, proses hukum juga berlanjut. Hanya saja catatan saya soal surat ini apakah nanti pidana atau tidak, yang jelas ini bukti bahwa ada ketidakcermatan dan itu berisiko besar. Korupsi atau tidak relasi kuasanya ada di situ dan itu berpotensi sebetulnya. Jadi saya memberi saran lah begitu ya untuk pemerintahan, tidak hanya gubernur, siapapun pemerintahan khusus Sumatera Barat mengevaluasi jajaran di sekelilingnya karena surat itu kan disposisi kan sifatnya. Ada di meja gubernur tentu banyak sekali surat dan beliau saya yakin tidak semuanya akan beliau baca detail semua. Itu yang kerja disposisi yang bawaan beliau yang akan memeriksa begitu. Jadi Siap, Pak Helmi. itu yang Oke, saya kira mantap. perlu juga dievaluasi. Pak gitu. Zul, dan lihat dari keterangan Prof tadi ini agak advantage sedikit nih. Kayaknya. Ya. Silakan Pak Zul. Kalau proses hukum tentu semuanya harus jelas gitu. Ini mulai dari awal sampai akhir itu apakah bagaimana sebaran surat itu, bagaimana orang cara meminta uangnya, itu kan memang nanti haknya pihak penegak hukum yang membuktikan gitu. Tapi kalau saya melihat kalau dikaitkan dengan angket contohnya agak bertentangan juga. Ada proses hukum atau proses politik. Saya berpikiran gini, sekiranya misalnya Pak Ali panggil Sekda contohnya kan, Sekda datang, apa yang saya jawab Pak? Saya kan sudah memberikan terangan ke polisi katanya. Jadi agak susah juga nanti misalnya Pak Sekda menjawab di DPR misalnya atau misalnya di kepolisian. Saya berkeyakinan bisa jadi beliau beranggapan ini sudah masuk proses hukum, kita tunggu proses hukum. Oke Pak Zul, Bang Ali, ini agak menyindir dikit nih Bang Ali. Jadi gini, jadi proses di DPRD hak angket itu beda dengan proses di polisi. Inilah yang mohon pemahaman. Jadi begini ya. Proses di polisi itu sudah jelas itu menyangkut pidananya. DPRD bukan aparat penegak hukum, jadi DPRD tidak ada bicara pidana. Nah itu, jadi hak angket ini tujuannya karena di masyarakat sudah kan seperti Dinda tadi katanya sudah jadi bola liar. Nah DPRD ini adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Jadi kami DPRD itu bersama dengan gubernur, itulah kami berdua sebagai penyelenggara pemerintah di Provinsi Sumatera Barat. Ketika kami melihat bahwa perihal surat ini, apalagi sudah dua surat, satu dari Bapeda dan satu dari dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu DPPTSP, dua surat, maka kemudian jadi ribut di masyarakat. Kami sebagai fungsi pengawasan DPRD ingin bertanya. Jadi angket itu bahasa Inggris, bahasa awaknya batanyo ke gubernur, saudara gubernur, apa sebenarnya yang terjadi dengan surat ini? Tapi apakah anggota dewan itu tidak bisa interupsi di paripurna misalnya? Beda kasus. Oh, beda kasus. Jadi di anggota dewan itu kalau hanya sekedar interupsi di paripurna itu tidak ada rekomendasinya. Kita kan ingin masalah ini tuntas. Kalau hanya interupsi di paripurna, tetap masyarakat akan tidak puas. LSM akan kejar kami juga, masyarakat akan datang lagi pada kami. Kenapa anggota DPRD diam saja katanya? Itu makanya kami tidak mau. Nah, kalau seandainya besok selesai hak angket ini ada rekomendasinya, siapapun yang datang kami sampaikan. Nanti kan hak angket itu kan semua publish terbuka. Nah, inilah final. Nah, setelah selesai angket tidak ada kita debat tentang ini lagi. Itu satu. Terus yang kedua, proses di kepolisian itu tadi saya katakan menyangkut pidana. Di DPRD ini menyangkut administratif politiknya. Karena gubernur itu dia diatur oleh Undang-Undang 23 tadi saya katakan. Jadi semua perilaku gubernur itu diatur oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah tadi kawan saya Pak Zulmi bilang katanya ini di daerah lain biasa terjadi. Nah kita dalam penegakan hukum ini tidak bisa bicara begitu. Sama seperti ada orang maling ketangkap, Pak ambo tertangkap, apa tuh orang tuh banyak tertangkap, nggak bisa kita ngecek gitu dong. Kenapa orang DPRD sana tidak bertanya kepada gubernurnya? Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga, tujuan hak angket ini adalah
kami ingin orang-orang di luar pemerintahan Sumatera Barat tidak ikut merongrong kewibawaan gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat. Itu yang kami inginkan. Dengan adanya hak angket ini pasti terdengar itu oleh semua mereka yang berada di sekitar gubernur, tetapi dia bukan ASN, bukan pejabat negara. Nah, dengan adanya angket itu mereka akan berhati-hati. Mereka tidak akan minta sembarang lagi kepada gubernur walaupun mereka dekat. Itu yang kami inginkan, supaya ke depan pemerintah Sumatera Barat ini berwibawa. Nah, itu yang kami inginkan. Ya udahlah, kan beliau ini walaupun beliau tuh Buya Mahyildi, tapi hari ini beliau tuh gubernur. Kalau buya-buya pesantren memang biasa lah minta, saya ini orang pesantren nih, orang pesantren biasa minta proposal sumbangan pakai proposal, itu biasa. Cuman hari ini Mahyildi ini dia bukan hanya buya, gubernur yang diatur oleh undang-undang. Kalau kiai-kiai pimpinan pesantren dia nggak diatur undang-undang, kepada siapa aja dia bisa minta sumbangan. Itu bedanya. Itu yang kami ingin perjelas supaya barang ini ke depan ya kan, mumpung masih baru, tidak terjadi lagi. Terima kasih. Betul. Gimana Pak Zul? Ya, Kalau Pak Zul kan ingin penyelidikan dulu selesai baru angket. kira-kira apa rekomendasi nanti DPRD? Biasanya ujungnya rekomendasi ke penegak hukum misalnya. Ya, kalau saya berpendapat, ini kan sebenarnya hal remeh temeh yang sudah ini sebenarnya. Kalau saya berpendapat, artinya kenapa menjadi besar ya karena pula media gitu salah satunya. Kalau DPRD misalnya kalau ingin bertanya mungkin secara prinsip ada agenda-agenda tersendiri dengan Pak Gubernur. Tidak melalui hak angket. Hak angket juga kan mengeluarkan dana. Berapa dana rapat segala macam gitu. Dan apa hasilnya nanti? Karena contoh misalnya, kalau sekiranya ketika DPRD menggelar hak angket kemudian polisi menyatakan tidak terbukti apa-apa, gimana dengan DPRD? Karena Ya tadi kan sudah proses hukum itu kan lebih dijelaskan. tinggi dari proses Angket politik. ini bukan persoalan pihak penyelidikan. Ini Ya, kan ini. cuma bertanyanya wakil rakyat. Ini kan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah ini kalau sudah masuk ranah hukum, tentu itu yang dihormati terlebih dahulu. Kecuali belum ada masuk ranah hukum gitu. Misalnya heboh media, kemudian DPRD adakan angket, boleh. Berarti angket DPRD terlambat juga. Enggak sepantasnya. Nah, Jadi gini. silakan. Ini kalau dikatakan apa DPRD, kan tadi saya sudah terangkan, beda permasalahan angket DPRD dengan proses hukum itu beda. Itu satu. Terus yang kedua lagi, yang diproses di Polresta itu baru satu surat. Ini ada 2 surat. DPP STP bikin surat juga. Nah, kalau dibilang pemain DPRD ini cawe-cawe, enggak ada urusan, kami tidak terlibat urusan itu. Kami tidak bisa. Oh, hasil rekomendasinya. Tetap saja di setiap angket itu hasil rekomendasinya urusan pidana itu urusan aparat hukum. Hanya itu kami nggak bisa ikut campur. Kami ini bukan aparat hukum. Rekomendasi kami ini hanya supaya diminta kepada saudara gubernur agar ke depan hati-hati dalam menandatangani surat. Paling itu rekomendasinya. Sip, keren. Ya terus kenapa ketakutan gitu loh? Itulah silat lidah. Belum jadi OP silat tangguh ketika tidak tampil di silat lidah Nagari TV. Kita break sejenak. Handai pedis.